Halo, selamat siang. Iya Kak. Oke, selamat datang di kelas hari ini ya, Raffi ya. Oke, kembali lagi Raffi. Jadi untuk hari ini Raffi kita akan masuk ke pembelajaran lanjutan ya dari modul sebelumnya Raffi ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai modul 2 lesson 3. Nah, buat hari ini Raffi kita akan belajar namanya adalah modul 2 lesson 4 ya. Jadi kita hari ini akan membuat greeting styles according to the layout gitu. Jadi kita akan membuat sebuah styles ya yang menurut dari sebuah layout gitu. Jadi kita akan coba buat di pertemuan kita di hari ini, Raffi ya. Oke, mungkin aku coba ini dulu Raffi ya. Ya, jadi buat pertemuan hari ini kita akan discuss terkait hal itu. Jadi kurang lebih topiknya masih relate ya sama yang minggu lalu Raffi ya. Kita belajar masalah HTML dan juga CSS gitu. Mungkin ya seperti biasa Raffi sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu dong buat kabar Raffi. Raffi gimana kabarnya? Gimana kesehariannya dan kesibukannya? Nah, nggak ada sih Kak. Kayak kuliah biasa aja. Oh, kuliah biasa aja. Berarti so far kuliah biasa aja. Berarti udah lagi sibuk apa gimana nih untuk sekarang nih? Dibandingkan sebelumnya gimana? Lebih sibuk mana? Nggak terlalu sibuk sih Kak. Oh, nggak terlalu ya. Oke, mungkin kalau nggak terlalu sibuk, mungkin kalau dari aku nanti aku mau mungkin ngadain kelas Raffi ya. Mungkin di hari Kamis Raffi bisa buat replacement. Kamis harusnya bisa sih Kak. Sih. Harusnya bisa ya. Tapi nggak Mungkin tahu ya. mungkin nanti kita set di hari Kamis di jam ini ya Raffi ya. Mungkin di jam 8 lah ya. Mungkin di jam 8 ya buat kelasnya ya Raffi ya. Kayak mungkin itu aja. Untuk tugas algonya ada kendala nggak, Raffi? Untuk tugas algo ada yang mau ditanyakan ada atau ada kendala nggak? Belum ada. Belum ada ya. Berarti sejauh ini aman ya, Raffi ya, buat tugas-tugasnya ya. Oke, kalau gitu Raffi, thank you untuk update-nya. Mungkin kita langsung aja, Raffi ya, masuk ke pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke dalam namanya modul lesson 4 ya, namanya Creating Styles According to the Layout. Gitu ya. Aku share screen ya. Sudah terlihat ya, Raffi ya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah styles yang menurut pada sebuah layout gitu ya, according to a layout. Oke, nah kita masuk ke discussion dulu. Di sini katanya ini project in the portfolio. Jadi ada project baru di dalam portfolio. Nah, layout sendiri itu apa sih? Hi, you already know a lot about CSS and you know how to work with a website layout in Figma. It's time to update your portfolio. Jadi katanya kamu udah tahu nih cara tentang CSS dan kamu juga tahu gimana caranya bekerja dengan suatu website layout di dalam Figma. Nah, sekarang saatnya adalah untuk kita update portfolio kita. Nah, cara kita update portfolio seperti apa sih? Nah, one of the most popular requests that the front-end developer is asked to fulfill the creations of an online store. Jadi katanya ini merupakan salah satu permintaan yang populer Raffi ya di ini sendiri ya. Nah, yang dimana front-end developer tuh sering meminta untuk mengisi di bagian pembuatan dari sebuah online store. It would be great if you already have an example of formatted online store in your portfolio. Jadi katanya ini bakalan bagus nih jika kamu punya contoh gitu ya dari formatted online store. Jadi online store yang sudah terformat di dalam portfoliomu. Nah, layout sendiri itu seperti apa sih? So today we are formatting the main page of online electronic store. Jadi kita di sini kita akan memformatkan main page kita tahu halaman utama ya dari online electronic store di sini. Nah, the lesson goal for today kita akan ngapain? Kita akan belajar cara kita break a large task down into parts. Jadi kita akan coba untuk belajar gimana caranya kita men-split ya atau membuat menjadi kecil tugas yang besar menjadi bagian-bagian lalu juga belajar gimana caranya membuat suatu hal interactive elements di dalam suatu web page dan juga mengupdate students portfolio ya atau portfolio dari student. Nah, but before we get started, we need to systemize our knowledge of CSS and Figma. Tapi sebelum kita mulai di sini, kita butuh untuk mensistemasikan pengetahuan kita terhadap CSS dan juga Figma. Nah, let's go kita masuk ke dalam kuis dulu, Raffi ya. Nanti di sini ada kuis di modul 2. Raffi habis ini bisa pergi ke platform, kita akan review semua topics dari second module, will be done ya. In the form of quiz, we already encountered this format at the end of the first module. The quiz has a special icon on the platform. Nah, jadi quiz rules-nya apa? Di sini aku akan mulai quiz-nya dan juga klik through the questions. Dan student-nya yaitu Raffi akan menjawab questions dalam ini ya, waktu yang sudah diberikan. Dan juga di akhir dari quiz nanti ada leaderboard ya, atau bahasa itu ada papan lah. Berapa nih kira-kira scoringnya. Gitu. Be careful if you want to make it the top tournament rankings. Oke, let's go Raffi. Kita akan langsung aja masuk ke dalam tasnya. Raffi boleh share screen. Di dalam tas Algo ya. Nah, di sini biar aku bisa mulai nih. Di sini masih 0 siswa.
Jadi boleh masuk dulu aja, biar nanti bisa di-start. Boleh di-share screen juga ya, biar aku bisa lihat. Di layout design ya, 7. Creating styles, betul, betul itu. Ya, satu. Yang quiz. Oke, Raffi tunggu di situ sebentar. Oke, sip. Nah, kita langsung aja mulai quiz. Nah, there may be more than one correct answer options. Nah, ini kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Apa sih containers yang digunakan untuk HTML? Nah, itu apa sih kira-kira containers itu sendiri? Apa aja? Coba menurut Raffi apa jawabannya? Apa sih containers yang digunakan untuk HTML itu sendiri? Itu perlu ngapain sih di bagian sini sih si containers itu? Yuk, setengah detik kita buat apa aja? Pertama pastinya adalah buat defining web page, yaitu blocks ya. Terus apa lagi kira-kira? Yuk, let's go. Dicoba dijawab ya Raffi ya untuk soalnya. Apa? Dividing web page into blocks. Terus satu lagi adalah, ada lagi ya? Sama grouping elements ya. Jadi bisa dibilang ada dua nih mungkin di bagian sini. Yes, betul banget ya. Jadi ada dua. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sort the properties of the div span containers. Nah, di sini kita perlu membagi nih dari div span containers. Nah, dia kurang lebih itu isinya seperti apa sih Raffi buat si div span containers ini. Nah, di sini aku kasih clue, kita punya tiga jawaban benar dan juga tiga jawaban yang tiga div dan juga tiga span gitu maksud aku. Kita punya tiga div dan juga tiga span Raffi. Nah, berarti itu yang mana tuh kira-kira yang menggambarkan tiga div dan juga tiga span di bagian sini. Ya, yang mana aja? Kalau div itu buat apa? Div itu buat blok elemen ya. Div itu buat blok elemen. Nah, aku kasih clue. Div itu buat blok elemen. Nah, terus kalau span itu buat apa? Berarti inline ya. Lalu apa lagi? By default, it occupies 1% of width of the element in allocated in. Nah, itu adalah div ya. Dan juga kita di sini bisa set width dan juga height. Nah, jadi ini jawabannya. Waktu juga nih. Nah, jadi di sini kita punya tiga-tiga, ada blok elemen sama inline elemen. Dan di sini kita bisa gunain ya. Coba mungkin Raffi di sini waktunya habis ya. Oke, nggak apa-apa. Ada kesalahan. That's okay. Lanjut lagi. Nah, flexbox in CSS itu buat apa sih flexbox? Flexbox itu adalah untuk suatu apa? Dia adalah suatu metode ya. Suatu metode for apa? For changing ya. Jadi adalah suatu metode untuk kita mengubah tampilan dari suatu elemen. Oke. Apa nih? Wah, Raffi kayak kliknya salah nih. Hah? Oh, Changing ya, changing appearance. Jadi untuk jawabannya apa tadi? yang bener yang elemen. Oh, sorry ya, aku salah. Jadi itu maksudnya. Aku salah baca, maaf. Benar, jadi arranging ya. Aku salah baca. Oke, sorry. Nah, lanjut lagi. Nah, ini gampang nih, harusnya nih kayak kemarin. Kalau direction row berarti yang mana? Ya udah. Kalau column berarti yang mana? Pokoknya kemarin clue-nya tuh ada yang reverse sama yang ada non reverse ya. Kalau reverse ya berarti tinggal balik-balik aja nih. Oke, berarti kemarin gampang ya buat ini ya. Ya, aku rasa harusnya jawabannya gampang sih. Ya, gimana? Oke, lanjut lagi langsung ya. Nah, match the selector in its priority. Nah, kemarin kita punya prioritas nih buat masing-masing. Kalau yang utama berarti yang mana? Yang menggunakan hashtag ya. Hashtag ini yang utama, Raffi. Terus apa lagi? Yang second priority itu bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan dot di sini ya. Ini untuk medium priority. Dan juga tentunya yang terakhir ya, ini ya, low priority menggunakan si tag-nya aja di sini. Contoh di sini H1. Oke, good. Kita lanjut lagi di bagian sini. Indicate the correct statements about pseudo classes. Nah, di sini kita perlu indikasikan statements yang benar tentang namanya pseudo classes. Di sini ada dua jawaban benar, Rafi. Apa sih pseudo classes? Dia merupakan apa? Special keyword ya. Satunya special keyword. Lalu one more apalagi di itu apa? Di itu digunakan untuk apa? Untuk set ya. Digunakan untuk set the appearance gitu ya. Jadi untuk set penampilan dari suatu elemen sepanjang various user actions gitu ya. Nah, jadi ini. Oke, lanjut lagi. Nah, match the value of position property with the principle of its operations. Nah, ini kemarin apa nih? Jadi kita perlu match value ya dari position property
dengan prinsip dari operationnya atau dari operasinya. Kira-kira kalau static itu apa? Kalau static berarti the elements are arranged ya di sini ya. Are arranged in the same order as they appear in HTML document. Jadi dia ditaruh sebagaimana dia itu muncul di HTML dokumen ya. Habis itu ada juga relatif ya. Relatif berarti apa? Berarti si position of elements is set relative to its original ya. Jadi relatif itu maksudnya adalah kita taruh elemen itu di original locations. Ada juga absolute terakhir ya. Absolute berarti final position is set relative to its parent element. Jadi dia ditaruh berdasarkan parent elemennya. Oke, good. Betul jawabannya Raffi. Nah, itu dia jadi ya sedikit kuis di sini ya, kuis kecil aja. Tadi kita barusan kerjain namanya yang barusan ya. Nah, tadi kurang lebih seperti itu. Raffi kita ada pelajarin juga. Nah, habis ini nanti kita akan lanjut lagi buat tugas coding kita. Cuman sebelumnya kita bahas dulu terkait presentasinya lagi ya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, tadi barusan Raffi udah kuis ya, jadi kita habis review kembali nih, kira-kira apa aja sih udah kita pelajarin selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik baru namanya task decomposition di sini. Nah, let's consider the layout ya. Mari kita pertimbangkan layoutnya di sini. Jadi di sini kalau Raffi lihat ya, di sini ada beberapa layouting ya. Ada iPhone di situ kalau misalnya Raffi lihat ya. Terus ada juga smartwatch, ada juga headphones, tablet, dan segala macamnya. Jadi di sini ada beberapa hal lah di sini di bagian sini. Nah, now the layout looks quite complicated, and it seems that we will have to format it for very long time. Jadi katanya layoutnya sekarang terlihat sangat complicated nih, dan ini terlihat kita harus formatnya sepanjang waktu. Nah, tapi gimana pun juga, there is a very effective way to make it easier to cope with difficult tasks. Jadi katanya, gimana pun juga nih, ada nih cara yang salah satu yang paling efektif untuk membuat ini lebih mudah dan juga to cope dengan difficult task ya, atau tugas yang sulit. Nah, di sini adalah namanya decomposition ya. Apa sih decomposition? So, decomposition is the process of dividing the whole into parts. Jadi katanya cara membagi uh, keseluruhan menjadi suatu bagian gitu ya. Let's look, nah, apa di sini? Let's look at the compositions process through the example of task for entering university. Oke, nah contoh di sini we have a scary and big challenge ahead of us and to enter university with a grant for tuition. Oke, di sini kita perlu entering university with a grant for tuitions. Nah, ini kira-kira mudah atau tidak? Oke, sebentar ya, Raffi. Sebentar. Oke. Oke. Oke, jadi di sini ketika kita pengen masuk universities dengan entering a grant tuition ya, atau biasanya itu ada biaya lah, biaya yang perlu kita keluarin. Nah, perhaps it's easy to for some people. Jadi katanya mungkin ini mudah nih untuk beberapa orang. Tapi gimana pun juga, kita mau memahami jika university is a very good one. Jadi university itu merupakan suatu hal yang sangat bagus. Dan kita butuh untuk mendapatkan grant gitu ya, untuk study gitu ya. Atau bahasa itu kita disetujui lah, atau gimana pun ya, untuk kita bisa study, untuk kita bisa belajar. Nah, lalu then we have to put a lot of effort to it. Nah, terus kita juga perlu meluangkan effort kita di sini. The scary thing about this problem is that this is not clear where this approach the solution from. This is where the composition comes in. Jadi katanya ada hal yang paling mengerikan tentang masalah ini adalah ini nggak clear gitu ya, di mana to approach the solution from, di mana approach dari solusinya di mana gitu ya. This is where composition comes in. Nah, ini di mana nih sehingga komposisinya itu ada. Nah, what if we divide this task into a few smaller ones? Nah, gimana nih kalau misalnya kita coba untuk membagi tugasnya menjadi beberapa hal yang kecil gitu ya, contoh. Misalkan di sini kita entering university with a grant for tuition. Nah, kita masukkan universitas dengan perizinan untuk kita masukin tuition fee di sini ya. Di sini kita punya beberapa hal. Pertama, solve 5 samples per week. Kita menyelesaikan 5 samples per week per tugas. Atau University Open Days, kita bisa datang ke University Open Days gitu ya, atau bahasanya kayak ya biar pengenalan kampus lah. Participate in the contest and earn extra points. Nah, kita berpartisipasi dalam kontes dan juga mendapatkan poin secara ekstra. Dan juga di sini sleep at least 8 hours a night to stay energized. Nah, jadi kita bisa juga tidur 8 jam gitu ya untuk mempersiapkan diri kita. So we have a clearer idea of what we need to do to achieve our goal. Don't you? Okay, so the same principle also works in all areas of human activity. Jadi katanya prinsip yang sama juga bekerja di semua areas ya dari human activity. Nah, kita akan coba untuk try decompose the following task right now ya. Kita akan coba untuk mendecompose atau bahasa itu mungkin mengecilkan lah di sini tugas-tugas berikut yang ada sekarang.
Contoh di sini ketika kita memenangkan suatu kompetisi lari, terus juga misalnya kita menjadi seorang front-end developer. Nah, the composition method is also actively used by IT specialist. Jadi katanya metode dari composition itu juga secara aktif digunakan oleh IT specialist. Kita akan coba di sini untuk take another look ya. Atau bahasa kita akan melihat sudut pandang lain ya, cara kita membuat suatu website, layout, dan juga baginya menjadi task yang lebih kecil. Nah, contoh di sini komponen style layout Strapi ya, dalam web page ini simpelnya gini, simpelnya kita bisa divide dia menjadi seperti ini, teman-teman. Di sini kita punya website header, basic information, product cards, lalu juga feedback form dan juga website footer ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dibilang itu kita bagi menjadi beberapa segmen gitu. Jadi ya ini adalah basic yang kita bisa buat ya dalam membuat suatu web page di bagian sini. Jadi ada contoh di sini ada 5 ya. Lalu kita akan consider juga layoutnya ya. We have decompose our task. Let's look at how format each part of the website separately. Kita udah decompose nih tugas kita. Sekarang kita akan lihat nih gimana caranya kita memformat masing-masing bagian menjadi suatu website secara terpisah. Nah, first ini kita di sini butuh formatted similar website dan header in the last lesson. Jadi kita diminta untuk memformat website yang similar ya, header di dalam lesson sebelumnya. Nah, we have enclosed all the header elements in the div container and arrange the menu items using the flexbox method. Nah, jadi katanya kita akan coba arrange menu itemsnya dengan menggunakan flexbox method. Dan di project ini kita akan coba untuk lakuin hal yang sama. Oke, kita go dulu ke namanya basic information di sini ya. We also made up similar block in the last lesson. Jadi kita juga belajar mengenai blok yang sama di lesson sebelumnya. Contoh di sini ada ini ya, gambar phone atau iPhone di gambar di sini. This block consists of text and also several product cards. Jadi bisa dibilang di sini dia tuh berisi apa aja, dia tuh katanya ada teks dan juga beberapa product cards ya, atau bahasa itu ya produk gitu di bagian sini. Save on our most sold items. Nah, di sini kita akan coba untuk menyimpan our most sold items ya, atau bahasanya item yang terjual. Yang paling banyak tuh yang mana sih? Ada di sini ada laptop, ada smartwatch, ada headphones, ada juga tablet ya. Jadi sangat banyak sekali nih di sini yang kita coba buat. Nah, di sini kalau product card sendiri, nah di sini Raffi salah satu dari product card ya. Kalau misalnya Raffi bisa lihat di sini do you remember how to make a product card? Nah, di situ kata dia, tahu gak sih cara buat product card itu seperti apa? Nah, ini kurang lebih seperti ini nih, laptop segala macamnya. We have to group all the elements of the card in the div container. Jadi, and set their positions using the position property. Nah, jadi di sini dibilang ya, kalau misalkan kita itu harus ngebagi dan juga nge-split menjadi seperti ini nih, Raffi nih. Dengan menggunakan div tag element ya, yang seperti Raffi bisa lihat di bagian sini. Lalu several cards. How do we arrange several product cards together at once? And do we have ideas? Oke, ada ide gini kira-kira cara ngebuatinnya itu gimana? Nah, gimana sih cara kita bisa buatnya? Oke, and to do this, we will need to the flexbox method again. Jadi kita butuh namanya flexbox method lagi di bagian sini. So we will need to enclose all the cards into one div container and set the display property with the flex value and the justify content property with the space evenly value to it. Jadi katanya kita akan butuh untuk mengenclose nih semua kartu di dalam div container ya, atau kontainer dari div. Dan juga menempatkan display property dengan flex value ya, atau bahasanya nilai dari flex. And the justify content property with the space evenly value to it. Dan juga dengan menggunakan justify content gitu ya. Property dengan space evenly value to it. Dan di sini kalau misalnya Raffi lihat ya, kita punya div container itu sendiri di bagian sini nih. Dia tuh fungsinya adalah buat apa? Ya buat nge-pack semuanya gitu di bagian sini ya. Makanya ternyata jadi seperti ini. Oke, nah it's time to format it ya. I suggest you to go to the platform and format the first half of the page. Let's go, Raffi. Kita coba kerjakan tugasnya dulu. Raffi boleh share screen ya buat ngerjain tugasnya. Let's go working on the platform. Yuk, kita kerjain bareng-bareng juga boleh. Tadi berarti ada di bagian ini ya, creating styles nih. Kita klik bagian namanya making a website, Raffi, di bagian sini. Udah di share screen kah? Udah. Oke, sip. Kalau gitu kita coba langsung aja ya, coba kerjain task pertama kita nih di bagian sini. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama-tama, di composition tadi prosesnya apa? Itu adalah untuk kita membagi ya, dividing the whole into parts berarti ya, membagi keseluruhan menjadi suatu bagian di sini atau parts lah bahasanya.
Oke, oh udah nomor satu Raffi. Sekarang nomor dua ya. Nah, nomor dua bisa dibaca dulu soalnya apa sih nomor dua? Nah, make up the header. Format the header according to the sample. Nah, di sini kita bisa download juga layoutnya nih. Bisa diklik aja ketika kita pengen cek Figma layoutnya Raffi ya. Jadi bisa ke bagian sini aja buat tahu kayak gimana sih Figma layoutnya. Tinggal di download aja di bagian sini, klik download terus juga nanti di save aja ya di komputer kita. Nanti bisa diimport langsung juga ke Figma-nya biar kita bisa tahu nih kira-kira seperti apa sih bentukannya. Kayak tadi mana? Aku back dulu. Oke, di sini ada header class yang akan kita buat. Highlight the header block in the Figma as shown in the picture. Transfer the value of height and background color to SSS. Logo kelasnya juga, menu kelasnya seperti apa? Take the width and height properties from the editor, also add 20 pixels internal to padding, and center the element with the margin property set to auto. In order to arrange the menu items according to the layout, use flex. Di sini kita punya display flex juga. Di sini kita juga bisa menggunakan flex directions ya, yaitu row. Dan juga ada flex wrap dengan no wrap dan juga justify content dengan space evenly. Di sini ada juga the menu elemen class ya. Kita akan coba transfer settings the menu items to CSS. Jadi kita akan coba untuk mengconvert dia ke CSS. Nah, coba kalau kita jalanin dulu, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita lihat sama contoh ya, kita diminta untuk bikin seperti ini nih. Jadi dia splitted. Nah, kalau dilihat dari si konten sih sebenarnya udah nggak ada masalah ya di bagian sini ya. Udah jadi semua kontennya, tinggal kita rapiin aja. Berarti kita bisa main ke CSS-nya rapi. Oke, kita bisa ke sini. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, Raffi, mungkin kita break sejenak ya, karena kebetulan di tempatku ini lagi azan. Jadi mungkin kita break sebentar aja, selama 3 menit. Raffi boleh siapin minumnya dulu. Kita kembali lagi di jam 2.55 ya. Jadi istirahatnya sebentar aja. Sip, kalau gitu, thank you Raffi. Sampai jumpa jam 2.55. Boleh istirahat dulu sebentar.
Oke, kita kembali lagi Raffi ya untuk ke pembelajarannya. Nah, oke, apakah Raffi sudah kembali? Oke, Udah. ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita di sini kita akan adjust CSS-nya Raffi, biar dia itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi ya barusan. Nah, apa aja sih yang perlu kita adjust? Nah, langsung aja berarti ya. Kita ke bagian CSS-nya. Jadi kita di sini cuma butuh untuk adjust aja nih. Nah, di bagian body apa aja? Di sini kita perlu header class. Kita juga butuh logo class, menu class. Nah, di sini ada beberapa aturan ya. Display, flag direction-nya seperti apa, no wrap seperti apa, dan menu element seperti apa. Nah, di sini kita langsung ke bagian header aja, Raffi. Nah, di sini sebenarnya bisa ke bagian Figma ya. Jadi kalau misalnya step by step prosesnya, sorry. Nah, di sini kita bisa ke Figma dulu aja nih, ke klik kanan terus juga import biar kita tahu location itu dari mana. Nah, bisa ke Figma-nya nih mungkin cara ininya ya, cara misalkan maksudnya cara manualnya. Tinggal login aja, mau login dulu sama Figma-nya, make sure udah login. Oke, kalau sudah login, nah kita lakukan namanya import ya barusan ya. Oke, close, import nih. Di bagian sini, kita klik import from your computer di sini. Nah, ini yang nanti di sini akan masuk ke dalam file yang tadi ya. Tadi yang udah di-download masukin aja. Tadi aku udah download namanya M2L4. Nah, nanti di sini biar apa sih di-upload gini sih biar kita bisa cek nih. Memang yang diminta sama Figma-nya tuh seperti apa sih? Nah, di sini klik done aja. Terus tinggal klik double klik aja di bagian Figma-nya. Nanti kita akan tahu nih kira-kira layouting itu seperti apa sih buat hal ini. Nah, contoh di bagian header gitu ya. Nanti kita tahu nih kira-kira, oh dia tuh height-nya berapa? Height-nya segini, width-nya segini dengan background-nya apa. Nah, di sini kita bisa tahu nih. Ini juga sama, misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita bisa langsung lakuin namanya setting aja nih di bagian sini tadi ya. Dah, berarti tadi kan kita cuma minta bagian header-nya aja ya. Jadi make sure kita ikutin aturan dari header-nya tadi. Ini udah di-download, kita bisa checklist. Sekarang kita set si header class tadi ya. Nah, ini di bagian header tadi, kita set di sini. Berarti height-nya berapa? Height-nya di sini kita ambil, di sini berapa? Height-nya itu dia 80. 80 px. Kita set juga kalau pakai width jadi gimana? Tadi width-nya itu ada di 1530 ya. 1530 pixel gitu di bagian sini. Nah, ini 1530 pixel. Sorry, ini di mana tadi? 530 pixel. Oke, lalu apalagi masukkan background color ya. Background color di sini kita pakai white. Udah, tinggal coba dijalanin dulu aja. Oke. Nah, di sini masih belum ada perubahan ya. Masih terlihat sama. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian logo nih. Nah, logo tadi di sini ada keterangan nggak logo seperti apa? Transfer the width, position, left, and top properties from Figma. Nah, jadi di sini kita perlu height aja. Nah, di sini juga dibilang sama dia height aja ya dan background. Jadi di sini width-nya kita nggak perlu. Oke, lalu di logo class kita bisa transfer the width, position, left, and top properties from Figma. Bisa diklik aja, berarti di bagian logosnya. Nah, lihat di sini ya, kita tuh udah tahu nih kira-kira. Width-nya berapa? Oh, 47, height-nya 46, width segini. Oke, lalu juga kita tinggal set di sininya ya. Kira-kira berapa nih? Kita set di sini, jangan lupa position pakainya absolute ya di bagian sini. Sorry. Oke, nah ini dia. Width, oke, height, oke. Lalu apalagi positionnya kita di sini pakai absolute. Dan kita langsung setting aja nih di bagian semuanya. Yaitu di posisinya di sini 40 dan juga satu lagi adalah di sini dia pakainya 17 ya, mungkin boleh juga. Oke, kita langsung masukin aja. Dia minta apa aja? Width, width. Nah, width-nya berapa tadi? Width-nya itu di sini 47 pixel. Terus apa lagi? Position left and top ya. Jadi dia minta posisinya untuk left and top. Tadi left-nya itu di 40 pixel.
yang juga topnya di sini mungkin kita masukin di 7 atau 17 pixel ya, ikutin aja. Oke, habis itu apa lagi? Jangan lupa di sini kita set positioningnya ya. Positioningnya di sini kita pakai di sini sih nggak terlalu di set ya. Di sini laptop, di sini lab. Oke, ya lab 40, topnya di sini 17. 17, terus di sini kita pakai position, kayak absolute ya. Jalanin dulu, udah ada perubahan belum? Oke, udah ada sedikit perubahan nih. Untuk letak-letaknya si gambarnya, si logonya udah cukup bener nih. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian menu nih. Nah, di bagian menu dia mintanya apa? Ini bisa di checklist, bisa di checklist. Take the width and height properties from the editor, also add 20 pixel internal top, padding, and center. The element with the margin property set to auto in order to arrange the menu items according to the layout. Use flag. Nah, di sini kita minta display-nya flag direction-nya apa, row, flag wrap-nya pakai apa, no wrap, dan juga jenis kontennya di sini kita pakai space evenly. Oke, langsung aja kita ke bagian menunya mungkin ya. Menu itu ada di bagian sini. Oke, nah di sini kita bisa set aja ya. Di sini set height-nya 80. Oke, 80 terus informasi apa lagi? Di sini dia menggunakan scale and juga center. Ya, mungkin di sini aku bantu aja langsung. Di sini kita pakai width. Width-nya di berapa tadi? Di sini dia di 985 ya. Oke, di sini menunya berarti 985. Mungkin di sini aku naikin aja mungkin ya ke 1000 aja nih mungkin nih. Rata-rata aja 1000 pixel. Height-nya di height-nya di 80 pixel. Dan juga padding top. Oke. Top padding. Nah, di sini dibilang 20 pixel ya. 20 pixel. Ini kalau misalkan nggak terlalu sama secara layoutingnya itu it's okay ya. Karena di sini kita memang di situ agak beda nih buat ininya. Tapi yang penting bentukannya kurang lebih udah mirip. Itu yang kita perlukan. Udah deh, tinggal kita masukin ini. Oke, taruh sini. Nah, display-nya flex dari channel row, flex wrap no wrap, justify content space evenly, sama di sini dibilang apa nih? The margin property set to auto. Margin kita pakai auto. Udah jadi salah satunya. Kita bisa coba jalanin lagi nanti. Oke, udah hampir mirip ya, dikit lagi ya. Nah, ini tinggal kita hilangin bagian underline-nya nih. Itu sih menu elemen. Nah, ya udah, menu elemen tuh berarti apa? Tinggal dibuka lagi. Transfer the font settings of the menu items to CSS. Nah, jadi di sini kita minta untuk cek di bagian sini ya. Ini kita zoom, aku zoom dulu aja. Nah, di sini dia pakai apa aja sih? Fill, oke. Line height. Tipografinya dipakai apa? Pakainya inter di sini ya. Terus juga di sini pakainya normal dengan sizingnya 14. Lalu juga line height-nya berapa nih? 17. Oke, colornya apa? Colornya ini nih. Nah, kita langsung kopikan aja pelan-pelan ya. Berarti apa? Pertama, di sini pakai namanya font family ya. Font family. Di sini pakai inter deh ya. Oh, nggak ada inter aja. Oke, dia pakainya inter di sini, i-nya besar, jangan lupa. Terus apa lagi di sini font style-nya? Dia pakai normal. Terus apa lagi di sini font weight. Di sini pakai 400 pixel buat font weight-nya, sorry 400 saja. Juga di sini font size tadi 14 ya, 14 pixel. Terus apa lagi di sini pakai namanya line height atau tinggi dari line-nya di 17 pixel. Kita pakai juga di sini text transform ya, cara kita transform teksnya. Text transformnya menggunakan uppercase karena di sini kalau misalnya Raffi lihat ya, kita perlu buat semuanya jadi uppercase saja. Lalu juga di sini color tuh dia pakai yang tadi ya, yang 00 tadi, kasih hashtag, tadi aku udah copy. Nah, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya juga mungkin pakai black gitu contohnya. Dan di sini pakai text decoration non ya, biar dia nggak ada garisnya. Oke, ini jangan lupa titik koma, text decoration non. Udah deh. Oke, kurang lebih udah mirip ya di bagian sini ya. Nah, mungkin di sini yang agak beda di bagian sininya nih, all products segala macamnya mungkin secara layoutingnya karena memang
kita setnya ini agak berbeda nih. Kalau misalnya kita ngikutin width yang tadi, itu kan dia agak berubah-berubah ya Raffi ya. Makanya di sini kita setnya kurang lebih seperti ini. Kayak contoh topnya juga, karena tadi kita set, gitu topnya di situ 17 ya, sementara kalau misalkan yang ada tuh berapa gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja. Jadi nggak mesti exactly sama, tapi yang penting kita dapetin sesuai sama yang ada di sini. Jadi gitu cara kita extract information-nya. Coba bisa gak dari Raffi udah sampai mana? Coba aku lihat dulu. Udah semua. Udah semua? Udah selesai Raffi? Udah. Oke, good. Kalau Udah. udah selesai, boleh di checklist Raffi ya. Jangan lupa di checklist semuanya, terus kita bisa lanjut ke next task gitu ya. Ya, ini tunggu. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya Raffi di bagian nomor 3 di bagian sini ya. Oke, nah sekarang ada apa lagi sih di bagian nomor 3 ini? Nah, jadi di sini Raffi, kalau misalnya Raffi lihat ya, di sini kita akan coba namanya add HTML di bagian sini. Nah, jadi kita coba jalanin aja ya di bagian sini. Nah, tadi kan kita udah jadi seperti ini ya, buat hasil kita nih Raffi, kita udah buat seperti ini. Sekarang kita diminta untuk nambahin kontennya di bagian sini ya. Kita akan menambahkan isi kontennya. Nah, di sini juga belum ada ya, the new fonts, bla 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 bla. Nah, oke, kita akan coba buatin dulu nih. Isi konten dari ini nih. The new fonts are here, take a look gitu ya. Jadi kita di sini akan tambahin teks seperti ini. Ini kita ambil dulu aja. Oke, sweet. Nah, di sini kita akan tambahin di bagian nomor 3 ini. Selain kita modify CSS-nya, kita juga akan tambahin bagian HTML konten ya, karena di sini masih belum ditambahin. Di sini kita punya menu, oke. Nah, di sini mungkin tadi udah jadi seperti ini. Oke, oh ini kurang rapi nih. Oh, di bagian body, oke. Body marginal, mungkin gini ya. Ini biar rapi aja nih, Shift Tab, Ctrl A, Shift Tab. Nah, biar semuanya tuh ada sebaris semua. Nah, sekarang kita buatin namanya buat di sini tadi ya. Kita set kontainernya seperti apa dan location-nya seperti apa sih di bagian sini tadi. Oke, sebentar ya aku buat dulu. Di sini oke, di sini ada gambarnya juga ya si mockup your design here. Nah, kita akan coba buat kurang lebih seperti ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita langsung aja ke bagiannya. Nah, mungkin cara cepatnya Raffi, kalau misalkan Raffi biasanya ini juga ini ya, kita bisa lakuin namanya inspect gitu ya. Inspect adalah salah satu cara yang cepat nih buat kita tahu. Cuman bisa juga kalau misalnya Raffi nggak inspect. Jadi mungkin aku bantu aja. Kita langsung ke bagian ini ya. Jadi kan kita tadi udah punya kelas namanya menu tadi. Nah, sekarang kita akan buatin tulisan the new fonts main are bla 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 bla. Langsung aja ya. Tadi kita buatin dulu, berarti kita buatin dulu salah satu div. Tadi kita ada di bagian header udah jadi. Nah, sekarang kita ke bagian namanya container ya di bagian sini ya. Jadi kita buatin dulu headernya. Sorry, ini header udah. Ini body. Body yang mana nih? Body, oke, body masih belum properly close nih. Bodinya masih belum di close ya dengan baik ya. Jadi di sini kita kasih dulu header, header. Nah, mungkin header tuh ada di sini. Ya, jadi header harusnya segmennya header aja ya. Header, header, terus juga nanti body, nanti dia segmennya sampai ke body. Nah, di sini adalah body, slash body. Nah, itu tadi masih di dalam body juga ya, buat yang tadi ya. Nah, jadi di sini kita perlu buatin apa aja? Kita akan buatin namanya main section di bagian sini. Ini mungkin biar lebih rapi, main. Nah, di main section tuh ada apa aja? Kita buat namanya div class, namanya container di bagian sini ya. Div class, container. Container isinya apa aja? Nah, di sini kita buatin juga namanya div class. Sorry, div class. Di sini kita buatin namanya block. Nah, terus apalagi di sini kita tambahin juga di bagian sini adalah class-nya ya, yaitu si class buat yang menggambarkan gambarnya. Di class. Nah, di sini misalkan kita buatin namanya misalkan di sini main text ya atau teks utama. Main text, oke, main text-nya apa di sini isinya? Kita isi namanya
the fonts uh, here take a look gitu ya. The fonts here take a look. The new fonts are here take a look. Titik. Oke, jangan lupa di slash play juga di sini. Nah, tapi di sini kalau Raffi lihat ya, di sini dia itu ada dua segmen ya. The fonts are. Nah, habis are itu berarti kita butuh namanya eh, break gitu ya. Kita butuh namanya tambahin BR di bagian sini. BR itu berarti buat kita nge-space lah. Nah, seperti ini. Oke, coba aku jalanin dulu. Nah, the fonts are. Oke, udah mirip ya. Kita take a look, terus kita sekarang tinggal buatin buttonnya aja, Raffi. Jadi di bagian tadi, kita buatin si buttonnya bagian tadi. Oke, let's go. Gimana caranya kita buatin buttonnya? Nah, button ya di sini kita akan buatin kelas buttonnya masih kurang lebih di bagian ini ya, di bagian blok ini. Nah, kita langsung buatin aja, enter lagi, kita buatin button kelasnya di bagian sini. Kita buatin button kelasnya di bagian sini, terus kita taruh button. Nah, dibuat di sini ya nama kelasnya button, terus tulisannya apa? Explore. Explore, jangan lupa di close button. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal tutup blocking utama nih di bagian sini. Si div slash. Dah, jadi satu kontainer sekarang. Oke, udah jadi ya satu kontainer. Nah, sekarang tinggal buatin salah satu kontainer lainnya buat dia itu menampung si gambar di bagian sini ya. Sini ada keterangan gambarnya, gak location-nya. Oh, oke. Nah, ini dia. Oh, sebenarnya udah ada nih. Malah aku nulis dari awal ya. Nah, ini dia. Bisa dikopikan aja ya. Nah, Rapi juga bisa kopikan aja di bagian sini. Nah, here to take a look. Nah, ini sebenarnya di sebelah kanan udah ada. Kita bisa checklist aja. Harusnya kurang lebih sama kayak tadi sih. Nah, ini udah sama ya. Tinggal kita buatin masing-masing kelasnya di sini. Kita punya container class di bagian sini. Ada juga ada block class, segala macamnya. Ada juga image class, ada juga di button class, dan juga ada di main text class di bagian sini. Nah, oke, langsung aja. Berarti tadi kita diminta untuk buatin kelas baru ya di bagian tadi. Oke, jadi di sini kita akan buatin si container class terlebih dahulu, Raffi ya. Jadi kita akan coba gimana sih caranya kita buatin si container class tadi. Jadi kalau tadi kan kita udah sampai ini ya, menu elements, maka kita di sini bisa ke container. Container di sini ada apa aja? Container di sini, padding lab, Figma atau container class. Oke, ini di sini kita cekin aja ya, displaynya di sini pakai flex dibilang, lalu juga di sini dengan width-nya bisa cek di Figma sebenarnya, cuman di sini aku buat cepet aja. Kita set di sini misalnya 1440 pixel ya. Lalu juga height-nya atau tingginya, ini kita set sebanyak 550 pixel. Tadi Raffi udah diajarin juga ya cara ngambil Figma gimana. Dan juga kita set di sini padding left sebanyak 40 pixel serta padding right banyak berapa? 50 pixel di bagian sini. Di container apalagi kita masukin blocking kita ya atau bloknya ya. Nah, di blok di sini kita buatnya apa aja kira-kira? Oke, di sini kontainer udah. Lalu specify the following parameters with height and background color to ini for block class set the 82,4 internal padding for it. Set the rounding to left edge of the block, set the following property of the block border radius seperti ini. Oke, langsung aja kita copy-copy dulu aja border radiusnya kita copy langsung karena udah jadi juga di bagian situ. Terus apa lagi kita set background color ya. Background colornya apa? Di sini kita bisa kopikan ini. Terus apalagi di sini kita set padding left ya. Padding left di 82,4 pixel. Juga kita set di sini width atau lebarnya. Di sini kita set lebarnya ya bisa dicek di Figma aja. Cuma di sini aku buat cepet aja karena waktu juga. Dan juga di sini height-nya ya atau tingginya. Tingginya di sini kita set di 550 pixel. Oke, bloknya udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal ke image class nih. Di sini dibilang set the property and the 27 pixels border radius property to the class. Oke. Sini kita tambahkan si oke tadi blok udah ya. Sekarang image. Nah, image itu di sini apa? Kita pakai namanya di sini blocking ya. Di sini mungkin pakai inline block aja. Inline block kita udah pelajarin juga di pelajaran sebelumnya. Terus apalagi kita di sini masukin tingginya ya. Tingginya tuh kalau cek di Figma dia nanti ada di 550 pixel.
buat si gambarnya. Nah, ini bisa kita cari di Figma ya. It's, nah, 550 ya, tingginya di 550 pixel. Oke, 550 pixel, Raffi. Lalu juga apalagi di sini kita set juga border radius ya. Border radius di 27 pixel di bagian sini. Oke, image sudah. Sekarang kita ke main text. Nah, di sini ada main text ya. Transfer all the font parameters from Figma. Oke. Nah, mungkin di sini biar lebih cepat ya, karena di sini waktu juga, takutnya nanti nggak keburu kita kerjain yang lain. Maka di sini aku untuk bagian main text dan juga button class, di sini aku bisa kopikan aja, nanti Raffi bisa ini ya, bisa paste ya di bagian sini. Nah, oke, sorry. Oke, main text. Nah, ini dia. Nah, ini aku kopikan ya. Oke, jadi di sini kita tinggal tambahin button dan juga main class. Nah, nanti jadi seperti ini nih. Aku kirim ke Raffi ya di chat Zoom untuk si sisa yang masih belum dimasukin. Nah, itu dia. Coba back share. Oh, di picture should be here. Oke, mungkin di sini ada alamatnya agak salah. Upload slash bla 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 logo.png. Oke, wait. Let me check for the ini ya, untuk apa namanya location dari si gambarnya ini. Kenapa dia nggak muncul? Sebentar, copy. Oke, coba di sini aku ganti ya alamat ini. Oke, jadi alamatnya bisa diganti pakai ini ya, Raffi ya. Versi, mungkin ini aja. Nah, ini. Tet, tet. Coba, seharusnya sekarang udah, semoga udah muncul ya. Oke, mungkin di sini ada problem nih. Cuman it's okay. Di sini harusnya dia muncul nih. Cuman di sini memang di sini. Oh sorry, kok di situ? Maaf, aku salah penempatan ya. Nah maksudnya tuh di bagian, nah di sini link auto picture. Source-nya kita ganti jadi yang tadi. Jalanin. Nah nanti muncul seperti ini ya. Jadi source-nya bisa diganti aja nanti jadi ini. Ya, kan. Nah itu dia. Coba punya Raffi udah jadi belum? Punya aku kurang lebih udah jadi ya. Jadi hasilnya udah cukup sama nih sama yang tadi. Walaupun kalau misalnya beda dikit, ya nggak masalah ya. Oh, ini R here. Nah, mungkin di sini habis R, mana habis R. Oh, di sini kurang break line di sini. Harusnya contoh R ya. Di sini tambahin BR. Nah, udah sama ya. Tinggal ditambahin BR aja nih di bagian sini. Kurang lebih udah mirip-mirip sekarang. Coba. Aku bisa punya aku udah oke, aku bisa checklist. Nah, sekarang aku mulai punya Raffi. Coba punya Raffi gimana? Udah exactly the same kah sama soalnya? Dia fotonya di bawah. Kenapa? Fotonya di bawah. Fotonya di bawah. Nah, Oh, coba coba naikin ke atas. Harusnya fotonya ada di atas. Coba aku cek dulu. Nah, kalau gitu coba kamu ke bagian CSS-nya. Kayak ada problem di CSS-nya. Yaitu terkait namanya penempatan gambarnya. Nih, coba kamu bisa kopikan ini aja langsung ya. Karena waktu juga, jadi aku nggak bisa terlalu ingin banget ya buat ininya. Nih, coba kamu ambil bagian ini. Oke, nah ini kamu dari kontainer sampai main text, coba kamu ganti punya yang aku kirimin. Itu dia ya. Kamu bisa coba, Raf bisa coba di sana. Fully udah bisa dari situ.
Udah, Udah sama? udah. Udah ya. Oke, sip. Kalau udah sama, boleh di ini ya, boleh di share. Sebentar. Oke, sip. Kita mungkin kembali dulu Raffi ya ke dalam presentasi ya. Oke, aku izin share screen lagi untuk presentasi ya, karena kita masih ada beberapa slide dan juga waktu juga. Oke, udah kelihatan share screen dulu. Oke, tadi kita barusan aja udah ngerjain tugas yang barusan Raffi ya, terkait namanya layouting. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam namanya layout analysis. Nah, apa sih layout analysis ini? Nah, let's consider layout ya. Tadi kita udah sampai bagian body di sini. What blocks do we have left to format? Apa sih kira-kira format yang perlu kita, yang ketinggalan yang buat kita format? Nah, di sini we need to format two more blocks ya. Kita perlu untuk format dua blocks tambahan. A block with the feedback form and also with website footer ya. Jadi kita butuh untuk format dua hal ini, yaitu blok dengan menggunakan feedback form dan juga website footer. Nah, let's take a closer look at feedback block. Nah, jadi mari kita lihat nih secara dekat nih terkait namanya feedback block itu sendiri. Ini mana ini merupakan pertama kali nih kita untuk encounter interface like this. Nah, web form itu sendiri seperti apa sih? Jadi web form sendiri merupakan forms dari sebuah website yang didesain untuk mengubah data di antara user dan juga server di situ. Ini kira-kira web form apa sih yang teman-teman yang Raffi udah ketahui ini di sini? Contoh dari web form tuh banyak banget ya. Kayak contoh mungkin yang paling simpel Google Form. Contoh itu kan udah jadi suatu ini ya, apa nah bahasanya, mungkin sistem lah Google Form lah. Terus juga misalkan Microsoft Form atau enggak mungkin form custom gitu lah. We may have a Steam account which mean that we need to fill out registration form like this. Jadi contoh kalau misalnya kita Raffi punya Steam nih, kita perlu juga pertama kali untuk bikin akun kita ya. It's also possible that we may have voted on a website, for example, for the best game of 2022. Misalkan juga kita temuin nih ada game terbaik di tahun 2022. Nah, kita harus ngelakuin polling juga nih di bagian sini. Nah, itu bisa menggunakan yang barusan aku sebutin juga ya, yaitu pakai yang hal ini tadi. Oke, new HTML element di bagian sini. Forms have a rather wide scope, and it's time for us to learn how to create them. Nah, jadi katanya form tuh punya scope yang sangat luas di bagian sini. Dan sekarang waktunya kita untuk kita belajar gimana caranya membuat mereka. Oke, kita masuk ke dalam topik baru ya. Caranya adalah forms di dalam HTML itu sendiri. Nah, jadi untuk form syntax sendiri ya, kita di sini punya form tag di bagian sini yang dimana ditugaskan untuk membuat suatu form. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya kita punya body, kita punya button, itu buat bikin button, body buat masukin suatu hal dalam body. Nah, sekarang kita punya namanya form di bagian sini ya. Form elemen sendiri mungkin berbeda nih, seperti text fields, checkbox, radio buttons, submit buttons, and much more ya. Jadi bedanya itu di sini dia tuh langsung mengenerate dalam bentuk form di bagian sini. Kalau misalnya tadi kan ada checkbox, text field segala macam itu kan buat box tertentu ya. Nah, text field itu sendiri, almost all forms require text fields to enter our name, email, address, password, and so on. Jadi katanya hampir semua forms itu mewajibkan text fields untuk memasukkan nama namanya, lalu juga email, contoh, habis itu alamat, mungkin password, dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang diminta dalam form. The text forms, text fields can be different types. Jadi katanya form dari text field itu bisa menjadi berbeda-beda nih tipenya. Ada yang mungkin di sini input text ya, bisa di equal sebagai teks, contoh teks 123, di mana dia itu membolehkan kita untuk mempelajari tipe dari apapun karakter ya. Ada juga phone number, contoh di sini input type-nya namanya tel di sini kita. Nanti dia itu di sini ada kayak plus bla 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 bla. Nah, di sini ada juga autofill yang mungkin akan bekerja. Ada juga password di sini yang dimana dia akan menyembunyikan ya. Ketika kita klik password, nanti dia akan menyembunyikan apa aja yang kita ketikkan. Ada juga number di sini, input type number buat kita masukin number, field for entering numbers, dan juga ada multi-line text di bagian sini ya. Itu adalah suatu text area di sini, dan juga ya ini ya, salah satu multi-line text yang bisa kita ketikkan. Itu juga bisa mengubah field size-nya itu berapa. Ada juga di sini placeholder attribute di bagian sini ya. The text fields can display a hint text that disappears after the first character is entered. Jadi katanya text field juga bisa menampilkan hint gitu, atau hint itu bahasanya itu clue lah. Teks yang mau yang menghilang setelah pertama karakter dimasukkan. Contoh di sini kita punya placeholder tadi ya, buat kita masukin nama kita, buat kita masukin email kita dan segala macamnya. Sini kita bisa masukin aja registrations-nya, name-nya siapa, email-nya siapa, dan juga ada text label di bagian sini ya. We can add an exploratory inscriptions to the text field. For this, the label tag is used. Jadi katanya untuk ini label tag itu digunakan di bagian sini. Di sini kita punya form tadi ya, form, kita punya label di bagian sini ada namanya siapa, share name-nya siapa, terus juga input type-nya di bagian sini. Itu dalam bentuk teks. Contoh nanti kurang lebih seperti ini. Dia nanti munculin ya registrations, ada name, ada share name ya atau nama panggilannya.
Ada juga checkbox di bagian sini. Checkbox sendiri merupakan forms elements yang kita punya untuk dua hal di sini ya. Untuk kita enabling, tapi enabled atau mungkin disabled di bagian sini. Contoh untuk ketika kita punya, kita bisa ke bagian form, checkbox di bagian sini ya, untuk kita membuat suatu shortcut dari desktop, jangan lupa pakai BR di sini, break. Habis itu ada juga checkbox ketika kita pengen komputer startup, ada juga checkbox dan segala macam. Nanti kita bisa ngelakuin namanya checklist, Raffi ya. Checkbox itu sendiri jadi bentukannya checklist. Ada juga di sini radio buttons ya, ini mana dia similar to checkbox, tapi di itu cuman boleh satu option aja kalau pakai radio button ya. Beda sama checkbox kan biasanya kita bisa pilih lebih dari satu option. Kalau misalnya pakai radio button, di sini kita cuman boleh pakai ya cuman satu aja. To do this, we need to combine the elements into a group using the name attribute. The elements of the same group should have the same value of this attribute. Jadi katanya, untuk melakukan ini, kita butuh nih untuk mengkombinasikan elementsnya menjadi suatu grup dengan menggunakan atribut dari nama tersebut. Elements dari grup yang sama harus memiliki value yang sama dari atribut tersebut. Nah, contoh di sini, kita punya form input type-nya radio dengan namanya di sini choice atau pilihan ya. Terus kita set di sini yes dan break line. Break itu biar nanti dia ada di bawahnya. Ada juga di sini radio dengan name-nya choice lagi buat no. Nah, sekarang ada button for sending data ya untuk mengirimkan data. A button for sending data from a form is also created via the input element. Jadi katanya button untuk kita mengirimkan data dari suatu form itu juga dibuat dengan menggunakan input elemen tadi. Contoh di sini kita set input type-nya sebagai submit ya di sini. Jadi ketika klik send atau apapun nanti dia akan submit dan mengirimkan sesuatu. Terus yang keempat adalah feedback form di bagian sini ya. Itu adalah suatu form ya yang bisa kita isikan ketika kita pengen dapetin suatu feedback. Ya contoh di sini di find the right product ketika kamu Raffi nggak nemuin nih produk yang sesuai. Nanti dia akan munculin seperti ini dan kita bisa masukin nomor kita aja sehingga dia bisa nelpon kita. Nah, form in HTML sendiri ya, since the user is asked to enter their phone number, we will create a text field with the tel type and also in using the placeholder attribute. Sejak user itu meminta gitu ya, untuk masukkan nomornya dan juga akan membuat text field ya dengan tel type dan juga hint. Hint itu berarti kayak clue lah, dengan menggunakan placeholder attribute di bagian sini. Nah, ada juga di sini website footer ya, website di bagian bawah. Nah, di sini nanti dia munculin biasa ada company logo, ada juga company seperti apa, about, support, all products, follow us, dan segala macamnya di bagian sini. Dan di sini kita juga akan enclose tiga semantic blocks ya, atau bahasa itu kita buat tiga kolom di sini dalam containers, di mana company dan juga semua produk akan mengikuti kita. Kita di sini juga akan coba untuk aplikasikan display property ya, dengan flex value ya, dengan tampilan flex. Dan juga flex directions property dengan menggunakan column value atau nilai dari kolom untuk ke dalam common footer block ya, atau footer blocking di sini. Dan resultnya seperti itu tadi ya. Udah nggak banyak lagi yang akan dibuat. Nah, di sini kita akan buat dua blok terakhir di bagian sini. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di sini juga Raffi ya, karena waktu juga kebetulan. Jadi, tapi hari ini kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar Raffi, gimana cara kita decompose sebuah task ya. Gimana cara kita nge-split tugas yang besar menjadi suatu hal yang kecil dengan menggunakan feature decompose. Kita juga belajar cara kita menambahkan HTML forms ke dalam suatu page. Kita juga belajar cara kita memformat nih. Kira-kira main page atau page utama dari offline store tuh seperti apa. Kita juga berusaha untuk belajar nih, update portfolio kita ya. Nah, nanti di next kita akan coba belajar lagi dengan menggunakan modul baru, Raffi. Mungkin sampai sini dari Raffi ada yang mau ditanyakan dulu gak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, mungkin nanti approach dari aku Raffi ya, karena waktu juga. Nah, di sini aku udah buatin collab juga Raffi. Mungkin di sini aku kirimin lagi collabnya ya. Nanti Raffi bisa kerjakan juga secara mandiri untuk tugas yang masih belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Nah, ini untuk collabnya di sini aku udah mengirimkan ada berbagai solusinya juga. Nanti kalau misalnya masih belum jelas juga Raffi feel free aja nih buat tanya ke aku. Misalkan kalau misalkan ada tas yang apa, yang misalkan mau bertanya segala macam itu feel free aja buat Raffi tanyakan ke aku ya. Nah, itu dia aku udah kirimin link collab-nya Raffi ya. Jadi ntar Raffi boleh langsung ke sana aja, klik linknya dan cek ya buat solution yang misalkan nanti Raffi masih bingung. Nanti kalau misalnya udah dicek juga tapi masih bingung, di situ kan ada beberapa tas ya, ada beberapa segmen juga. Nah, itu baru feel free buat tanya aku aja Raffi. Oke, ada yang mau tanyakan lagi Raffi sejauh ini? Aman? Belum ada, Pak. Belum ada. Mungkin sebelum close, boleh dong Raffi ini dulu apa namanya? Dirangkum kira-kira apa aja sih yang Raffi pelajarin di hari ini? Apa aja yang Raffi dapetin? Yang tadi itu Aja? eh, nggak belajar sama yang kemarin, Kak. Jadi CSS, terus juga pakai Figma. Oke, jadi CSS sama juga pakai Figma ya. Tadi Figma-nya buat Ya, apa, Raffi? Kita pakai Figma buat ngapain?
Figma itu buat tahu apa penempatan ininya, kayak Elemen ya. logo sama ya elemen. Ya, jadi buat tahu lokasi dari logo, elemennya itu ada di mana, kita pakai Figma. Jadi kita di sini kita download Figma-nya dulu, terus kita masukin Figma-nya tadi, kita import, terus kita cek nih kira-kira location dari Figma itu di mana dan kita bisa adjust ke dalam CSS kita. Oke, gitu aja Raffi mungkin ya. Thank you udah bantu summarize juga. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah join kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Oke, thank you Raffi. Oke, Selamat sore dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Thank you. Bye-bye. ya, terima kasih Kak. Sama-sama Raffi.